Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dismaria. Saya mengajar di SD Negeri 04 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak berbeda. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga kita harus menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak merasa nyaman dan bahagia. Saya juga melihat perbedaan yang ada di setiap murid di kelas. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Siswa juga memiliki minat yang berbeda-beda. Murid juga memiliki daya tangkap yang berbeda-beda dalam menerima materi. Dengan segala keunikan, kekuatan, dan keberagaman, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, saya perlu memfasilitasi murid sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam belajar. Sesuai dengan kodrat zaman, guru juga harus memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan di bidang IT sehingga mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk itu, saya merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi berupa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif atau yang dikenal dengan nama MPI. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur yang dilengkapi alat pengontrol, di mana pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dengan menggabungkan multimedia interaktif seperti teks, grafik, audio, dan interaktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dengan MPI ini penting bagi siswa, karena dengan menggunakan MPI, murid dapat belajar secara mandiri dan kolaboratif dengan temannya. Dalam MPI yang saya buat, saya menyediakan berbagai ice breaking, beberapa video pembelajaran, materi, dan tugas kelompok yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan keinginan mereka sendiri. Di samping menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan MPI, saya juga menggunakan pembelajaran sosial emosional untuk membantu murid memahami dan mengelola emosi mereka sehingga mereka lebih fokus serta lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini adalah multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Mulai dengan start, nah ini ada menu-menunya. Siswa bisa memulai dengan membuka petunjuk. Setelah selesai, kembali ke menu, ke home, bisa membaca motivasinya, kemudian juga bisa kembali ke home. Ada persepsi pelajaran sebelumnya, kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Siswa bisa memahami tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, kemudian ice breaking. Nah, dalam ice breaking ini tersedia beberapa ice breaking, siswa bisa memilih sesuai dengan minat dan keinginan mereka masing-masing. Kemudian bisa membaca uraian materinya. Terus selanjutnya, kalau sudah selesai bisa kembali ke home. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini juga ada beberapa yang tersedia, siswa bisa memilihnya berupa uraian materi ataupun lagu. Nah, setelah selesai, siswa bisa kembali lagi ke home, kemudian siswa mengerjakan tugas kelompok. Siswa bisa memilih tugas-tugas kelompok sesuai dengan minat dan keinginan kelompok mereka masing-masing. Nah, setelah siswa mengerjakan tugas kelompoknya, mereka bisa mengerjakan latihan atau kuis. Apabila siswa menjawab dengan betul, maka tampilannya akan seperti ini, ada tepuk tangannya. Kemudian bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Tapi apabila siswa menjawab salah, maka tampilannya akan seperti ini, ada emoji menangis, dan siswa hanya bisa kembali ke materi yang salah tersebut sehingga siswa bisa mendalami materi lebih baik lagi. Walaupun pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini sangat menarik dan menyenangkan bagi siswa, tetapi ada beberapa tantangan yang saya alami dalam melaksanakannya. Antara lain yang pertama, ketika lampu mati, maka itu akan menjadi masalah karena jaringan akan hilang sehingga pembelajaran terganggu dan harus ditunda. Permasalahan kedua adalah yaitu biaya untuk membeli paket data. Dan hal ini untuk jaringan internetnya menggunakan wifi sekolah, tapi sekolah tidak mampu untuk membeli paket data untuk seluruh siswa kalau diharapkan setiap hari. Itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara dana sekolah kami itu tidak mencukupi untuk membiayai semua siswa setiap hari. Tantangan selanjutnya adalah siswa-siswa masih belum terbiasa menggunakan Chromebook, sehingga saya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan bagaimana penggunaan Chromebook dalam pembelajaran kepada mereka. Ya, simak bagaimana aksi saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan multimedia pembelajaran interaktif.
Sebelum merancang pembelajaran, saya melakukan identifikasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dengan cara mengamati proses belajar siswa, wawancara dengan guru kelas 5, dan memberikan tes diagnostik di awal pembelajaran. Saya memulai pembelajaran dengan melaksanakan pendahuluan. Saya melakukan pembukaan dengan berdoa, absensi, dan menanyakan kabar. Agar siswa lebih fokus dan lebih siap dalam belajar, saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional berupa memperdengarkan musik-musik yang menenangkan. Lebih fokus dalam belajar supaya lebih siap, dan mari kita dengarkan musik yang menenangkan terlebih dahulu. Saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian saya menjelaskan cara kerja multimedia pembelajaran interaktif. Dalam kegiatan inti ini, siswa belajar bersama kelompoknya. Guru hanya membimbing siswa. Pertama, siswa membuka satu persatu isi dalam MPI, mulai dari petunjuk, motivasi, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Kemudian siswa melakukan ice breaking sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Ice breaking berguna untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kemudian siswa membuka materi pelajaran di mana nanti akan ada ikon-ikon yang mengarahkan siswa ke materi selanjutnya. Kemudian siswa bisa memilih video pembelajaran yang mereka minati. Setelah itu, siswa membuka tugas kelompok dan memilih tugas kelompok yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Terlebih dahulu, mereka berdiskusi untuk memilih tugas tersebut. Selanjutnya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah mereka pilih. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi, terakhir siswa mengerjakan kuis. Nah, kalau halaman itu tidak salah, jangan diarahkan ke halaman yang pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau salah akan kembali ke materi itu. Kemudian kalau sudah salah itu kembali ke materi, maka materi itu kembali baru ulang jawabannya. Pertanyaan silakan kerjakan kuisnya. Ketika siswa betul dalam menjawab soal, maka akan diarahkan ke soal selanjutnya. Dan jika siswa salah dalam menjawab soal, akan diarahkan ke materi yang sesuai dengan soal yang salah, sehingga siswa lebih paham dengan materi yang dipelajari. Nah, kalau salah ulang kembali ke materi, pelajari lagi materinya, jangan dipilih. Nah, pelajari lagi materinya ya, nanti baru ulang lagi soalnya. Terakhir, siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran dan melakukan refleksi, serta guru menanyakan perasaan siswa setelah belajar. Menurut saya, pembelajaran menggunakan MPI sangatlah menyenangkan bagi murid karena mereka dapat memilih pembelajaran sesuai dengan minat dan keinginan mereka masing-masing. Pembelajaran ini dapat dilaksanakan di
dilaksanakan di kelas masing-masing. MPI ini telah saya diseminasikan kepada rekan guru di sekolah saya.